Selamat petang, Pak Winardi. Selamat petang Mas Yasir. Pak Winardi, anggota TNI ini tewas ditembak. Sudah diketahui pelakunya, Pak? Ini yang menjadi sorotan kita semua. Baik, saya ingin memberikan keterangan bahwa kasus penembakan dan tim Bais DPD tersebut, kita Polda Aceh memberikan bantuan olah TKP kepada POM TNI. Dan hasil olah TKP sudah kita serahkan sama teman-teman di POM TNI dan penyidikan kasusnya ditindaklanjuti oleh teman-teman POM TNI. Ya, kami mendukung teman-teman POM TNI jika membutuhkan bantuan dari Polda Aceh. Oke, berarti mendukung POM TNI ini dalam menyelidiki kasus ini. Kalau kita lihat dari kronologi kejadian atau informasi yang beredar ini bahwa ditembak dari jarak dekat, itu berarti ada kemungkinan pelaku ini sudah memantau korban. Bisa saya katakan seperti itu? Saya tidak berani mendahului teman-teman di POM TNI, tapi hasil olah TKP kita termasuk pemeriksaan kendaraan, kemudian dari korban, sudah kita serahkan semua ke teman-teman POM TNI. Mungkin nanti rekan-rekan media bisa menanyakan langsung kepada teman-teman di POM TNI gimana proses penyelidikan selanjutnya. Intinya kita kalau diminta bantuan kita siap. Baik, kemudian koordinasi dengan POM TNI sendiri sejauh apa hingga saat ini? Ada update-nya yang bisa diinformasikan kepada kami, Pak? Jadi teman-teman POM TNI mungkin sedang melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa diungkap karena fakta-fakta terkait olah TKP sudah kita berikan dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya yakin teman-teman POM TNI bisa mengungkapnya. Ada beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam olah TKP ini. Bisa diinformasikan kepada kami, Pak? Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa memberikan keterangan ini karena itu ranah wewenang dari teman-teman POM TNI. Lebih baik teman-teman media bertanya kepada teman-teman kita di POM TNI atau di Kapendam agar satu pintu informasinya. Baik, kita menunggu keterangan resmi dari POM TNI. Kemudian kalau kita lihat juga dalam beberapa jam kemarin juga ada 2 insiden yang terjadi bersamaan. Penembakan Komandan Tim Bais dan juga penembakan pos polisi di Paton Reu. 5 pelaku terduga penembakan ini pun sudah ditangkap. Pertanyaannya, kedua kasus ini ada kaitannya, Pak? Tidak sama sekali berbeda. Baik. Jadi untuk yang di Pospol Paton Reu itu yang di Aceh Barat itu kita lagi dalamin. Kelima orang itu kita amankan dan kita masih lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dengan motif dan alibi mereka. Nanti kalau tim di lapangan sudah bisa menggali motif dan alibi mereka dan bisa kita kaitkan dengan alat bukti yang kita peroleh dari lapangan, itu dalam waktu dekat bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Tapi saat ini tim masih bekerja. Dan perlu saya sampaikan juga dalam penembakan perlu saya sampaikan juga dalam penembakan di Pospol Paton Reu itu kita menemukan 16 selongsong peluru kaliber 7,62 dan 22 selongsong kaliber 5,56. Berserta kita dapatkan 4 proyektil peluru di dalam dinding, kemudian 1 proyektil di depan pintu, kemudian 1 proyektil di ruang tengah Pospol, jadi totalnya ada 6. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini adalah contohnya ini adalah kaliber 7,62, salah satu yang kita temukan di TKP, dan ini juga ada kaliber 5,56 dan juga ada juga kaliber 762-nya. Jadi kita bisa ambil proyektil pelurunya itu dari dinding. Dari dindingnya ini kita diambil oleh petugas Inapis kita dan kita temukan proyektil. Ini bentuk proyektilnya yang sudah masuk dari dinding. Kemudian ada satu lagi proyektil yang kita temukan di ruang tengah. Nah, di ruang tengah ini kena televisi. Jadi tembus TV-nya tapi kena dinding, mungkin jatuh ke ruang tengah. Nah, barang-barang bukti itu akan kita kirim ke laboratorium forensik nanti untuk menentukan jenis senjata apa yang digunakan oleh pelaku.
Baik. Kaliber ini kan 7,62 dan 5,56 ini kan bisa masuk beberapa senjata. Jadi nanti kita tunggu hasil forensik untuk penyesuaian jenis senjata apa yang digunakan. Pak Winardi, kemudian ini 5 pelaku terduga penembakan juga sudah ditangkap. Ada keterangan yang sudah digali yang bisa diinformasikan kepada kami? Ya, sampai saat ini tim masih bekerja. Nanti kita update karena pemeriksaan ini dilakukan secara maraton, ya, mulai karena kita tangkapnya tidak sekaligus, tapi ada di tempat ini satu, di tempat yang lain satu, tapi masih di wilayah Aceh Barat. Dari pagi sampai siang ini terus tim bekerja, lakukan pemeriksaan, kemudian mengecek alibi-alibi mereka. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat, kalau seandainya kelima ini bisa kita buktikan terkait dengan penembakan dan motifnya apa yang kita dapat dari TKP, kemudian dari hasil penyelidikan, kita bisa sesuaikan dan bisa yakinkan, maka secara dalam waktu yang singkat akan kita tetapkan mereka sebagai tersangka. Berarti ada kemungkinan akan ada tersangka lain? Singkat saja, Pak. Bisa jadi, karena jadi, ya, Pak, ini kan berkembang, karena kan kita cek motif-motif mereka, alibi-alibi mereka, ada yang mungkin sesuai, ada yang tidak. Nah, nanti itu kita sama-sama gali. Jadi kita sama-sama tunggu, teman-teman media. Termasuk, mungkin apakah ada bergabung dalam kelompok tertentu begitu ya, Pak, ya? Kalau bergabung dalam kelompok tertentu sudah kita pastikan itu tidak terkait, ya. Tidak terkait, karena ini motifnya lebih ke ekonomi, tapi kemudian sakit hati, lebih kurang berkait-kait seperti itu. Baik. Terakhir, Pak, terkait dengan 2 kasus ini yang terjadi di Aceh, penjagaan seperti apa yang dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat di sana? Saya kira di masyarakat sana tidak begitu terpengaruh dengan peristiwa ini, karena kehidupan masyarakat di Aceh sudah mulai baik, kemudian di sini aman, tentram, dan kejadian-kejadian seperti itu mungkin sudah terbiasa, jadi tidak heran masyarakat di situ. Tapi kita polisi menjamin keamanan masyarakat bahwa untuk melakukan kegiatan, karena kita terbuka dan kita selalu mengadakan patroli dan masyarakat juga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan SOP sudah kita terapkan di mako-mako kita, jadi tidak ada perlu peningkatan kewaspadaan dan sebagainya, karena itu sudah menjadi SOP kita untuk selalu waspada, baik di kantor polisi ataupun di pos-pol polisi. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Aceh, Sama-sama, Mas Kombes Yasir. Winardi telah berbagi informasi di Kompas Petang.